Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, berjumpa lagi dengan saya di khotbah atau kesaksian saya yang berikutnya. Nas yang diperhadapkan pada kita pada malam hari ini dengan judul atau saya buat judul, Mengapa Orang Korupsi. Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, memohon pimpinan daripada Roh Kudus, memohon pimpinan dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau adalah Tuhan yang baik dalam hidup kami. Engkau adalah Bapa yang kekal, Raja hati kami. Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang melawat hidup kami. Engkau yang menyelamatkan hidup kami, menebus hidup kami melalui anak Yesus Kristus. Membimbing dan memelihara kami melalui kuat kuasa Roh Kudus Sang Penghibur. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kembali hamba ingin berbagi tentang kebenaran firman-Mu dengan saudara-saudara hamba yang menuntun channel ini. Urapi hati dan pikiran kami sekalian ya Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Biarlah firman yang hamba sampaikan pada malam hari ini boleh berguna untuk hidup kami, untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, nas yang diperhadapkan pada kita pada malam hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia, kata pengkhotbah. Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, nas saya beri judul pada kesempatan malam hari ini, Mengapa Orang Korupsi. Jadi pada masa-masa sekarang ini ada begitu banyak kita mendengar kabar orang yang terjerat oleh korupsi, orang yang terjerat hukum karena melakukan penipuan, orang yang terjerat hukum atau dipenjara karena melakukan korupsi. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan pada malam hari ini, alasan dasar kenapa orang melakukan korupsi itu biasanya mereka karena khawatir miskin, khawatir akan hari-hari esok. Jadi mereka ingin menikmati segala sesuatu untuk mempertahankan segala sesuatunya sehingga orang korupsi. Di tempat saya bekerja, saudara yang terkasih oleh Tuhan, karena saya juga berada di tempat yang basah atau gampang sekali melakukan korupsi itu atau menerima hadiah dari orang lain, itu ada begitu banyak besar kesempatan. Tapi saudara yang terkasih oleh Tuhan, jabatan yang saya emban pada saat ini di tempat saya bekerja itu tidak saya gunakan. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa untuk apa kita melakukan korupsi itu jika kita mengkhianati Tuhan. Jadi firman Tuhan yang mengajarkan saya, yang menolong saya sehingga saya bisa terhindar dari hal-hal seperti korupsi dan sebagainya itu, saudara yang terkasih oleh Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita di dalam Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi pada saat ini saudaraku yang terkasih oleh Tuhan,
Saya lihat baik di pemerintahan, baik di perusahaan-perusahaan, dimanapun orang banyak yang melakukan penyimpangan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka, mungkin kebutuhan hidup dan sebagainya, desakan ekonomi dan sebagainya, sehingga mengambil jalan pintas. Padahal kita tahu, saudara yang terkasih oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang sudah masuk penjara atau menjadi contoh. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, hal-hal seperti ini terjadi karena tidak kuatnya iman. Memang mamun atau uang tersebut begitu besar kekuatannya, sehingga merubah pikiran orang, sehingga merubah perilaku seseorang, sehingga bisa melakukan korupsi. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, nas yang diperhadapkan pada kita pada kesempatan malam hari ini, di sana dikatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kita tidak akan pernah puas. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kalau saya dengan penghasilan saya seadanya itu, saya membagikannya perpuluhan saya baik untuk orang-orang yang saya kasihi, untuk keluarga, kemudian juga untuk orang-orang yang menurut saya bisa diberikan. Jadi dari 10% dari penghasilan saya itu saya bagikan, dari situ saya merasa penghasilan saya itu jadi cukup. Saya bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya berpikir ketika saya mau melakukan korupsi, bukankah uang atau penghasilan saya itu yang 10% itu adalah hak saya? Untuk apa saya korupsi sementara yang sudah nyata-nyatanya menjadi hak saya itu pun saya bagikan, baik untuk keluarga yang kurang mampu atau untuk orang-orang yang kita anggap layak untuk menerimanya, itu pun juga ke gereja ketika ada kesempatan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, nas atau firman Tuhan itulah yang menguatkan saya, yang berkekuatan kepada saya, sehingga saya terhindar dari melakukan korupsi itu. Bagaimanapun juga, kesempatan itu selalu ada, bahkan iming-iming itu selalu ada. Tapi saya bersyukur kebenaran firman Tuhan yang berkekuatan kepada saya, yang menolong saya, sehingga saya terhindar. Memang saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika kita setiap hari, setiap pagi membaca firman Tuhan, setiap malam membaca firman Tuhan, itu membuat kita bisa terhindar. Karena ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik, atau melakukan korupsi, atau melakukan penyimpangan, itu firman Tuhan yang sudah kita baca itu yang mencegah kita. Benar, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia yang akan merubah kita, karena kita tidak akan mampu menahan, kita tidak akan mampu menghindari hal-hal seperti itu jika tidak ada campur tangan daripada Tuhan sendiri untuk menolong kita. Seperti yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 3. Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34, di sana dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun
tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dari kitab Matius ini mengajarkan kepada kita tidak usah khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, dari situlah Tuhan mengatakan bahwa burung di udara pun akan dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita yang adalah merupakan gambar dari Tuhan sendiri. Tentu Tuhan tidak akan melupakan kita asal kita bersandar, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tentu Tuhan tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Tuhan tahu apa kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau hanya kita meminta kepada Tuhan untuk kaya, kemudian terakhir setelah kita kaya, mungkin punya istri lagi atau punya suami lagi, berarti itu hanya untuk kita menikmati. Tentu akan berat Tuhan kabulkan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita berpikir bahwa firman Tuhan itu lebih penting. Firman Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita cari dulu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu kekal. Di dunia ini kita hanya sementara. Paling hebat kita berumur 70, 80, firman Tuhan mengatakan. Bahkan banyak orang yang tidak sampai. Kakak saya dulu hanya berumur 46 tahun. Bapak saya berumur 53 tahun. Ibu saya meninggal berumur 61 tahun. Jadi waktu kita masih sebentar. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, pergunakanlah waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu kita ini untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Karena di balik itu ada kekekalan yang kita cari. Kita minta kepada Tuhan supaya kita boleh bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya, dalam hidup yang kekal. Karena dunia ini hanya sementara, saudara yang terkasih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan juga di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1a, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Tentu ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan korupsi, ketika kita melakukan penyimpangan, nanti akan bersangkutan dengan nama baik kita. Mempermalukan orang tua kita, mempermalukan saudara-saudara kita, mempermalukan anak istri kita, bahkan turun-temurun kita akan mempermalukan. Kemudian kita juga menghilangkan kepercayaan dari baik itu dari pimpinan kita atau dari orang yang tempat kita bekerja, itu dianggap kita tidak setia dengan perkara kecil. Seperti yang terambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai ayat 13. Di sana dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu setia dalam hal mamun yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang di surga? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamun. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Di dalam hidup kita yang sementara ini, kita utamakan dulu mencari kerajaan Allah. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh atau merasakan damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan buah-buah roh ada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, lemah lembut, kesabaran, dan sebagainya. Itu akan menjadi bagian kita. Itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan Ia akan mengirimkan penghibur atau Roh Kudus itu untuk mengajarkan kita. Dia yang menolong kita, Dia yang menopang kita, Dia yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita. Sehingga demikian kita memampukan melakukan segala sesuatu. Memang berat. Godaan-godaan memang berat, saudara yang terkasih oleh Tuhan. Karena hari ini saya yakin dari 100 orang belum tentu ada satu orang yang tidak melakukan korupsi. Belum tentu. Bisa jadi dari 100 orang itu 100 orang juga korupsi. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang merupakan firman atau firman yang ditulis dan dibaca oleh orang, yaitu Kristus Yesus. Jangan sempat kita mempermalukan Kristus Yesus. Karena jika demikian, jika kita murid atau pengikut Yesus Kristus, berarti kita sudah mempermalukan Tuhan kita, mempermalukan Allah Bapa, mempermalukan Kristus Yesus yang sudah menebus kita, mempermalukan Roh Kudus. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan kita juga mengingat kita lebih penting kerajaan Allah. Kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kita percaya segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Karena nanti ketika kita berada di surga, bahkan di sana dalam kitab Wahyu dikatakan, jalannya pun terbuat dari emas. Bayangkan betapa besar sukacita yang akan boleh kita nikmati. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kerajaan kekal daripada di dunia ini hanya sementara. Mari kita tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak melakukan korupsi di tempat kerja kita, sehingga kita tidak mempermalukan keluarga kita, tidak mempermalukan pimpinan kita. Kita adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya adalah anak-anak Tuhan. Orang yang bisa dipercaya, karena sekali kita menghilangkan kepercayaan itu, maka selama-lamanya akan hilang. Jadi saudara terkasih oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita teguh dalam kebenaran firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca dan baca dan baca. Itulah yang sanggup menolong kita. Itu yang menjauhkan kita dari melakukan hal-hal yang menyimpang, mempermalukan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.